kan kecil kemungkinan ada debu di tanah kan. Jadi bolehkah kita tayamum di dinding kan? Jawabannya tidak boleh. Karena bukan debu tanah. Ya. Nah, kalau mau tayamum ya cari debu tanah. Minta tolong ke orang lain, carikan. Ya. Kalau tidak ada ya tidak sah tayamum. Wajib debu tanah. Kecuali kalau dindingnya debunya tanah. Tapi rasa-rasanya, ya, apalagi kalau di rumah sakit itu konyol benar itu kalau rumah sakit dindingnya berdebu dengan debu tanah. Itu nggak pernah dibersihkan. Itu tidak memenuhi standar kelayakan untuk fasilitas kesehatan. Mestinya tidak punya debu tanah. Kalau ada debu ya paling itu misalnya dari cat yang itu nggak dianggap sebagai sarana tayamum. Bukan itu yang dimaksud debu. Sekali lagi debunya yang boleh adalah debu tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita di fikih ya, ibadah, masih di pembahasan tentang thaharah, tepatnya pembahasan tentang tayamum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas aktivitas mengangkat hadas, baik hadas yang besar maupun hadas yang kecil, yang itu menggunakan air, yakni mandi untuk mengangkat hadas besar dan wudu untuk mengangkat hadas kecil. Nah, ada satu pembahasan lagi terkait mengangkat hadas ini. Ini ketika seseorang itu terhalang untuk menggunakan air. Artinya dia tidak dapat mandi, tidak dapat wudu. Maka dalam konteks ini ada tuntunan untuk melakukan tayamum. Dengan demikian tayamum itu bisa untuk mengangkat hadas besar, juga bisa untuk mengangkat hadas kecil. Sebagai pengganti mandi dia mengangkat hadas besar, sebagai pengganti wudu dia mengangkat hadas kecil. Dengan tata cara pelaksanaan yang sama persis. Jadi tidak ada bedanya tata cara tayamum untuk mengangkat hadas yang besar ya, atau mengangkat hadas yang kecil. Yang membedakannya adalah niat dalam melaksanakannya. Nah, dalam dasar pensyariatan atau dalil yang menjadi dasar pensyariatan tayamum ini adalah firman Allah Ta'ala dari beberapa ayat Al-Quran Al-Karim, yakni ada di dalam surah An-Nisa ya, ayat ke-43, ada juga di surah Al-Ma'idah di ayat yang ke-6. Situ Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum maradha aw ala safar, jika kalian sakit atau tengah melaksanakan safar, aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa, atau salah seorang di antara kalian ya, baru saja buang air, buang hajat, ini berarti berhadas ya, aw lamastumun nisa, atau menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapati air, maka fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, dan seterusnya. Selain itu juga terdapat hadis ya, misalnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, diantaranya disebutkan, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahuran.
ya, dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid dan debunya sebagai sarana untuk bersuci. Nah, tayamum ini termasuk keringanan, ya, rukhsah dari Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya untuk meringankan, memudahkan mereka. Ini ketika terhalang untuk bersuci dengan mandi atau bersuci dengan wudu. Dan ini termasuk kekhususan kaum muslimin, tidak terdapat di dalam syariat yang lain. Secara historis, tayamum ini disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi tahun ke-6 setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita lihat tentang syarat-syaratnya. Ya. Syarat yang membolehkan seseorang untuk melakukan tayamum itu adalah yang pertama, terdapat uzur, ya. Uzur yang membuat dia tidak bisa menggunakan air untuk mandi atau wudu. Nah, ini ada uzur untuk menggunakan air. Uzurnya itu bisa karena memang airnya tidak ada, atau yang kedua, air ada namun dia terhalang untuk melakukannya. Misalnya karena sakit, ya, yang sakitnya itu kalau memakai air bisa menambah parah, ya, dan sebagainya, menambah parah penyakitnya. Jadi sakit semacam itu menjadi uzur dia berhalangan menggunakan air, ya, meskipun airnya ada. Ini didasarkan pada pertimbangan profesional, ya, timbangan medis, atau bisa juga berdasarkan pengalaman pribadi yang bersangkutan pernah mengalami hal semacam sakit semacam itu lalu menggunakan air bertambah parah. Ya. Jadi tidak sembarangan sakit lalu seseorang itu menggampangkan untuk bertayamum. Harus sakit yang memang menjadi uzur dalam menggunakan air. Kemudian syarat yang kedua, seorang itu baru boleh bertayamum kalau waktu sholatnya sudah masuk. Tidak boleh seseorang bertayamum sebelum masuknya waktu sholat. Itu berbeda dengan wudhu. Kalau kita hendak sholat maghrib misalnya, katakanlah waktu maghrib jam 6. Sebelum itu, sejak dari rumah, sebelum azan misalnya, sudah boleh berwudu kemudian berangkat masjid. Adapun tayamum itu baru sah kalau dikerjakan setelah waktu sholat itu masuk. Ya. Jadi tayamum itu memang dalam mazhab Syafi'i disebut sebagai toharoh yang sifatnya darurah, bukan toharoh yang dilakukan dalam kondisi normal. Nah, sementara kondisi darurat itu baru ada kalau waktu sudah masuk. Nah, kemudian ya ketentuan berikutnya adalah kalau yang ketiga, ya, syarat ketiga, kalau uzurnya atau alasan melakukan tayamum itu karena tidak ada air, maka wajib mencarinya terlebih dahulu. Kalau diduga dengan mencari itu bisa ditemukan. Makanya sebetulnya sebab yang pertama ini sebab tayamum karena tidak ada air, itu relatif tidak terjadi di negeri kita. Lagi di Sulawesi Tenggara ini, rasanya secara umum tidak ada tempat di daerah kita ini yang orang itu nggak menemukan air. Sehingga alasan yang lebih memungkinkan seseorang bertayamum itu ya hanyalah kondisi terhalang menggunakan air karena sakit tadi. Ya. Bukan karena airnya memang tidak ada. Karena di daerah kita ini bahkan musim kering sekalipun air masih ada. Jalan sedikit 10, 20 meter, 100 meter sudah ada lagi yang jualan air, banyak orang jual air. Ya.
dua gelas 500.000 rupiah itu sudah cukup. Jadi nggak ada unsur orang itu tayamum karena tidak ada air. Nah, bandingkan misalnya orang melakukan perjalanan di gurun pasir, ya, ribuan kilometer, mengandalkan air yang ada di perjalanan, misalnya ada oase atau ada mata air dan sebagainya, itu bisa ada bisa enggak gitu, ya. Sehingga wajar kalau alasan tayamum itu karena tidak ada air. Walaupun di negeri kita ini secara umum tidak jadi alasan. Bahkan di negara-negara Arab sekalipun sekarang ini, kalau di pemukiman, di perkotaan, kalau Anda ke Mekah, ke Madinah, itu juga air berlimpah, tidak ada alasan orang itu melakukan tayamum karena tidak ada air. Ya. Kemudian ketentuan lain ya tentang tayamum, ya, meskipun dia bukan syarat, tapi juga ketentuan yang melekat dalam pembahasan tayamum adalah bahwa tayamum itu hanya dapat digunakan untuk melaksanakan sekali sholat fardu ain. Saya ulangi, tayamum hanya dapat digunakan untuk sekali pelaksanaan sholat yang hukumnya fardu ain. Adapun yang hukumnya sunnah atau fardu kifayah itu tidak dibatasi. Ya, satu tayamum boleh dilakukan untuk banyak aktivitas itu. Tapi kalau fardu ain hanya sekali. Jadi contoh, misalnya ada orang bertayamum untuk melaksanakan sholat maghrib. Ya. Dia sholat maghrib dengan tayamum itu. Setelah sholat maghrib, dia melaksanakan sholat sunnah, misalnya ba'diyah, nggak masalah. Setelah ba'diyah maghrib, masuk waktu isya, dia melakukan sholat sunnah qobliyah isya, tidak mengapa. Tapi ketika hendak melakukan sholat isya, dia tidak boleh menggunakan tayamum sebelumnya. Ya, wajib apa? Bertayamum lagi kalau sebabnya ada. Jadi begitu masuk waktu isya, mau sholat isya, fardu isya, nah, dicek lagi. Tadi kenapa tayamum? Karena nggak ada air. Ya, maka sebelum melakukan tayamum cari lagi airnya. Airnya nggak ada, nah, baru dia bertayamum lagi untuk melaksanakan sholat isya. Jadi untuk fardu ain semacam itu, sholat yang mau 5 waktu itu tidak boleh dengan satu tayamum untuk beberapa kali sholat. Namun yang sunnah tidak mengapa, ya. Misalnya dia sholat tarawih dengan itu nggak masalah, berapapun banyaknya rakaat. Mengerjakan sholat jenazah tidak mengapa, karena itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Baik, kemudian sekarang kita mengulas tentang rukun-rukunnya. Ya. Rukun tayamum itu dalam mazhab Syafi'i ada 4. Ya, yang pertama seperti biasa adalah berniat. Ya. Jadi niatnya ini tergantung apakah tayamumnya itu sebagai pengganti mandi atau sebagai pengganti wudu. Kalau sebagai pengganti mandi berarti diniatkan untuk mengangkat hadas, ya, besar. Sebenarnya persisnya itu bukan mengangkat, ya, tapi istilahnya itu istibahatus shalah. Itu untuk memudahkan saja, ya, memudahkan dipahami. Jadi dia meniatkannya sebagai pengganti mandi atau meniatkannya sebagai pengganti wudu, tergantung, ya. Kemudian yang kedua, ya, atau rukun yang kedua adalah mengusap wajah. Ya, mengusap wajah. Yang ketiga mengusap tangan sampai siku, ya. Kemudian yang terakhir tertib. Ya. Jadi tata cara sederhananya, jadi pertama seseorang, ya, ketika dia hendak bertayamum, entah itu untuk pengganti mandi, pengganti wudu, sama, ya, sekali lagi tidak ada perbedaan dari segi kaifiyat, bedanya cuma di niat. Jadi dia pertama kali mengambil debu dulu, ya, misalnya debu yang ada di depannya, kemudian ya, sambil mengusapkan ke wajahnya dia meniatkan. Hanya saja disunahkan menipiskan debu kalau tebal, misalnya dia ngambilnya tebal, maka disunahkan untuk menipiskan. Jadi bisa dengan menepuknya, ya, bisa juga dengan meniup, sehingga tidak terlalu tebal.
Setelah itu kemudian dia mengusap ke wajah. Batasan wajah dalam tayamum itu sama dengan batasan wajah dalam pembahasan wudhu yang lalu. Ya. Dia melakukannya diusap cukup sekali, tidak disunnahkan mengulanginya sampai 3 kali sebagaimana wudhu. Jadi tayamum cukup sekali. Setelah dia mengusap wajah sekali, kemudian dia mengambil debu lagi, ambil debu, ya, lagi. Kalau tebal ditipiskan lagi seperti tadi, ya, dikurangi dengan cara menepukkan tangan atau meniupnya. Setelah itu dia mengusapkan ke kedua tangan sampai siku. Jadi jangan lupa jari jemari agak renggang. Ini tadi ya. Kemudian dia mulai dari mengusap yang kanan. Ini tangan kanan diusap oleh tangan kiri dari belakang. Ya. Ya. Sampai siku, ya, kemudian dibalik. Ini jangan lupa tangannya di kain yang menghalangi dilepas dulu. Ya. Jadi gini. Sebelah juga ya. Nah. Jadi setelah ngambil tadi ya ditipiskan, nah dia mulai ini sampai siku dinaikin lagi ke atas hingga bertemu jari jemarinya, ya, lalu sebelahnya, ya, sebelah yang kiri itu cukup sekali, nggak perlu diulang ya, jadi cukup sekali ya. Jangan lupa kalau ada cincin dilepas ketika hendak mengusap tangan. Kalau waktu mengusap wajah, ya cincinnya masih ada nggak apa-apa. Tapi ketika hendak mengusap tangan, pastikan cincinnya dilepas. Jadi setelah tangan sampai siku, ya selesai. Segitu saja aktivitas tayamum. Ya. Dan sekali lagi tidak ada bedanya antara tayamum untuk mandi atau tayamum untuk wudhu. Ya, ini didasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, ya, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, at-tayammumu darbatan, tayamum itu dengan 2 tepukan, darbatun lil wajhi, 1 tepukan untuk wajah, wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqain, 1 tepukan lagi untuk tangan sampai siku. Ya, kanan kiri ya. Sunnahnya mendahulukan yang kanan baru yang kiri, dan tidak boleh berjeda lama. Itu berbeda dengan wudhu yang lalu ya. Dalam pembahasan wudhu, mualah itu tidak menjadi keharusan, jadi boleh berserang lama kalau wudhu dalam mazhab Syafi'i, meskipun anjurannya jangan ada jeda yang lama. Namun dalam tayamum ya tidak boleh ada jeda yang lama. Begitu selesai mengusap wajah, ya, segera mengambil debu lagi untuk menuntaskan, ini untuk mengusap tangan sampai siku hingga selesai. Nah, kemudian ikhwafillah, ya tadi saya lupa sampaikan, di awal disunahkan baca basmalah, ya, sebagaimana dalam kesunahan wudhu. Kemudian ya disunahkan dalam seluruh pengerjaan tayamum tadi, mulai dari awal hingga akhir itu disunahkan menghadap ke kiblat. Ya. Baik ya, itu sedikit pembahasan kita sebagai pengantar tentang ketentuan tayamum. Jadi tayamum ini masih masuk dalam pembahasan mengangkat hadas. Bisa sebagai pengganti mandi, bisa sebagai pengganti wudhu jika sekali lagi memenuhi syarat. Ya. Oh ya, ada satu syarat atau ada satu ketentuan yang tadi saya lupa sampaikan. Jadi tanah yang digunakan atau yang boleh dipakai untuk melakukan tayamum itu hanyalah tanah yang berdebu. Jadi nggak boleh tanah yang nggak berdebu, misalnya tanah liat, ya, itu kan nggak berdebu dia. Jadi harus ada debunya, dan debunya harus dari tanah. Nggak boleh misalnya debunya dari selain tanah, seperti apa misalnya, seperti tepung. Kalau kita punya tepung punya karung berisi tepung, itu kalau ditepuk-tepuk kan terbang debunya. Nah itu bukan debu yang boleh dipakai bertayamum, karena itu bukan debu tanah. Atau kalau masih ada yang misalnya punya kasur atau bantal pakai kapuk, nah itu kalau ditepuk itu kan
keluar juga debunya, tapi itu bukan debu tanah, ya, tidak dapat dipakai untuk tayamum. Jadi debu yang dimaksud ini adalah debu tanah turab. Ya, kalau di kita kan banyak, di halaman banyak, di kadang-kadang di atas lemari itu sebagainya, ya, banyak. Atau karpet-karpet yang mungkin lama tidak dibersihkan, nah itu debu misalnya, itu turab, ya. Jadi hanya debu tanah, ya, tidak boleh selain itu. Wallahu a'lam. Demikian, ya, wafilah. Seperti biasa, kalau ada hal-hal yang kurang jelas, ya, kita bisa diskusikan, ya, kita pertajam di sesi dialog. Wallahu a'lam. So, saya persilakan kalau ada, ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sakit dan kita dirawat dalam ruangan yang keras, kan kecil kemungkinan ada debu di tanah. Jadi bolehkah kita tayamum di dinding kan? Jawabannya tidak boleh, karena bukan debu tanah, ya. Nah, kalau mau tayamum, ya cari debu tanah, minta tolong ke orang lain, carikan, ya. Kalau tidak ada, ya tidak sah tayamum. Wajib debu tanah, kecuali kalau dindingnya debunya tanah, tapi rasa-rasanya, ya, apalagi kalau di rumah sakit itu konyol benar itu, kalau rumah sakit dindingnya berdebu dengan debu tanah, itu nggak pernah dibersihkan. Itu tidak memenuhi standar kelayakan untuk fasilitas kesehatan. Mestinya tidak mempunyai debu tanah. Kalau ada debu, ya paling itu misalnya dari cat yang itu nggak dianggap sebagai sarana tayamum. Bukan itu yang dimaksud debu. Sekali lagi, debunya yang boleh adalah debu tanah. Gitu, ya. Kalau nggak ada di situ, ya cari. Kalau nggak bisa, orang sakit, ya itulah salah satu fungsi ada yang mendampingi. Ya, Allahu a'lam. Ini sekali lagi sakit yang memang jadi uzur untuk boleh bertayamum. Karena sekali lagi tidak semua sakit itu jadi uzur. Ya, hanya sakit tertentu saja. Nah, itu pertimbangannya medis, apalagi ini kan di rumah sakit. Makanya itu tugas medis itu mesti memiliki bekal-bekal semacam ini, sehingga ketika menangani pasien itu, ya, bisa memberikan penanganan sesuai syariat. Nah, salah satunya ya dalam aspek tayamum, ya. Belum lagi nanti dalam pembahasan sholat dan sebagainya, itu mestinya tenaga medis itu punya ilmu yang memadai tentang itu. Allahu a'lam. Silakan kalau ada lagi. Silakan. Dia bisa sakitnya ini pada posisi yang wajib, karena ada wajib kepadanya yang ya, bagian permukaannya sih. Ini maksudnya dia tayamum atau mau wudu? Ya, permukaannya saja kalau memang nggak bisa dilepas. Kalau memang tidak memungkinkan untuk melepas. Misalnya ada perban yang menutupi, ya, yang itu nggak bisa dilepas. Yang tadi kita contohkan kan pakaian. Kalau pakaian ini kan mudah digulung saja. Tapi kalau misalnya ada perban, nah itu tidak sama pembahasannya. Ya. Allahu a'lam. Meskipun sebetulnya nanti dalam pembahasan detail itu dalam mazhab Syafi'i, kalau terhalang oleh perban itu tidak mutlak, itu bukan pembahasan tayamum saja. Bukan berarti seseorang itu kalau misalnya ada perban itu lantas tidak wudu, tidak. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu bahkan yang muktamad itu tetap wajib wudu. Ya, bahkan kalau dia mandi janabah wajib mandi. Meskipun ada bagian tertentu yang nggak bisa kena air. Nah, bagian tertentu itu yang tidak dikenakan air. Lalu kemudian
ditambah dengan tayamum. Nanti ada pembahasan khusus tentang itu. Tapi sekali lagi kalau dia melakukan tayamum ada bagian yang terhalang kena debu, ya maka cukup di permukaannya. Ya, hanya saja sekali lagi dalam mazhab Syafi'i bersuci dalam kondisi kena ada perban dan sebagainya itu tidak menghilangkan kewajiban mandi atau kewajiban wudu. Jadi tetap wajib mandi, wajib wudu. Hanya bagian itu yang nggak kena air. Nanti dikombinasikan dengan aktivitas tayamum. Ya. Sederhananya begitu. Wallahu a'lam. Masih ada lagi? Ini. Baik, ada silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh. Kalau memang beruzur ya melakukannya seorang diri maka dapat dibantu. Ya tergantung apakah dia beruzur untuk wudu. Kalau tidak terhalang wudu ya tidak boleh tayamum, wajib wudu. Kan ada orang itu tidak bisa melakukan seorang diri, tapi tidak terhalang untuk wudu. Maka dia wajib wudu. Gitu. Jadi yang tayamum itu hanya yang punya uzur tadi. Dia hanya sakit, misalnya sakitnya lumpuh lah misalnya. Tapi kan tidak terhalang untuk wudu. Cuma tidak bisa wudu sendiri. Maka yang begini ya wajib wudu. Hanya saja karena nggak bisa melakukannya sendiri, dibantu. Ya yang demikian pula mandi, sakit orangnya, ya sakitnya apa dulu? Sakit yang nggak boleh kena air, oh nggak apa-apa kena air, udah wajib mandi. Tapi nggak bisa mandi sendiri, ya dimandikan, begitu. Jadi pada prinsipnya tayamum itu hanya dibolehkan jika memang punya uzur syar'i untuk itu. Dan tidak bisa melakukannya sendiri itu bukan uzur. Nah, dia bisa meminta bantuan orang lain, ya. Nah, dan serta. Allah a'lam. Masih ada lagi yang lain seputar tayamum? Baik, kalau tidak ada satu lagi sebagai pembahasan terakhir ini tentang pembatal-pembatal. Apa saja yang membatalkan tayamum? Sebagai pengganti wudhu, maka semua yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Misalnya dia buang angin, ya udah batal. Ya, buang air batal. Nah, sebagai pengganti mandi ya batal karena berhadas besar, ya, jadi paham. Kemudian ada tambahan bahwa tayamum seseorang itu juga batal ketika dia mendapati air. Ini khusus bagi yang sebab tayamumnya karena tidak ada air. Tapi kalau sebab tayamumnya karena tidak dapat menggunakan air, misalnya tadi karena kondisi sakit tertentu itu, maka meski air banyak pun tidak membatalkan tayamum. Jadi yang batal tayamum ketika mendapati air itu adalah orang yang tayamumnya alasannya nggak ada air. Karena nggak ada air, udah cari ke sana kemari, nggak ketemu, akhirnya dia tayamum. Ya, begitu mau sholat hujan, ya batal tayamum. Dia wajib wudu. Adapun orang yang tadinya sebabnya karena memang sakit tidak bisa pakai air, meski hujan lebat sekalipun, meski air tersedia, tetap tidak membatalkan tayamum. Karena memang uzurnya berbeda. Jadi prinsipnya uzurnya masih ada. Nah, mengapa yang tadi yang alasannya tidak ada air, kemudian ketika dapat air batal ya karena uzurnya sudah hilang. Sementara tayamum hanya disyariatkan, diberikan keringanan bagi orang yang punya uzur. Ketika uzur hilang, maka gimana? Batal. Ya. Nah, sama juga orang yang sakit tadi, asal-asalnya karena sakit. Lalu ketika sakitnya sembuh, itu dianggap batal tayamum. Nah, misalnya dia tayamum misalnya tadi subuh untuk sholat subuh. Ini di rumah sakit ceritanya kan. Alasannya medis karena sakit. Sholat subuh tayamum lah dia. Nah, jam 9 pagi misalnya, jam 10 datang dokter mengecek. Oh, sudah sembuh ini. Sudah sembuh ini. Berarti nggak masalah lagi pakai air, nggak masalah kena air. Nah, maka sejak saat itu batal tayamum. Nggak bisa lagi tayamum itu dia pakai misalnya untuk sholat duha misalnya. Kenapa? Karena
uzurnya sudah hilang, ya. Sama juga dengan orang yang melihat air kalau sebab tayamumnya tidak ada air. Ya, bahkan meskipun dia sementara sholat, misalnya dia sementara sholat dapat air, ya. Jadi dia ceritanya sholat di tempat yang mana tempat sholat itu biasanya ada air, tapi kebetulan saat itu hari itu nggak ada. Misalnya, ya, misalnya di suatu kota gitu ada sumber PDAM segala macam, tapi satu ketika entah ada kerusakan atau apa nggak ada air mengalir, ya nggak ada yang jualan juga, sudah cari kemana-mana kan, ya sudah, akhirnya di tempat mukim itu dia tayamum. Sementara sholat baru 1 rakaat misalnya hujan, ya udah batal, ya harus wudu karena dianggap tayamumnya batal. Nah kalau tayamum batal berarti dia tidak dalam keadaan suci kan, dan dia wajib. Nah itu berbeda kalau dia berada di tempat yang memang biasanya nggak ada air. Misalnya dia sedang berada di gurun tadi, perjalanan lewati gurun pasir yang memang biasanya di gurun itu nggak ada air. Nah kalau dia sholat di situ, sementara sholat hujan turun sekalipun tidak perlu menghentikan sholat. Karena kenapa? Ada perbedaan hukum ketika tempat itu biasanya ada air dengan biasanya tidak ada air. Nah, itu sedikit tambahan, ya. Tapi sekali lagi kalau kita di Indonesia, secara umum tempat kita di Indonesia ini, entah kita di rumah atau di perjalanan, itu secara umum itu adalah tempat yang lazimnya ada air. Allahu a'lam. Baik, terakhir kalau ada yang tidak disampaikan, ya itulah penutup dari pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Saya ada waktu berapa menit ya kalau ada, ya. Silakan. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan, meskipun tidak banyak ya. Dan juga sebenarnya pembahasan tayamum ini termasuk yang jarang dikerjakan, ya, karena jarangnya uzur yang terjadi. Tapi ya siapa tahu kita mengalami itu atau ada orang di sekitar kita yang mengalaminya. Maka mudah-mudahan ilmu yang tadi kita kaji, yang kita pelajari bermanfaat, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.